Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Manik, saya Twin Flame Healer. Saya mengajarkan Twin Flame Healer bukan dari buku, tapi dari apa yang saya alami sendiri. Dan saya sudah sampai sejauh ini dan saya sudah menyembuhkan ribuan, bahkan mungkin lebih dari 1 juta orang sudah tercerahkan, sudah awaken, sudah paham ya. Awaken itu sudah paham dan sudah ketemu kembar jiwanya. Jadi di sini saya menarik energi orang-orang yang dengan orang tuanya ada pertengkaran, dengan istri kedua dan istri pertama yang ada anaknya ikut campur di tengah-tengah antara cinta segitiga. Antara Anda selingkuhan yang mencintai pasangan orang lain dan tidak bisa melepaskan. Saya ingin membuat rute sebenarnya, tapi di sini saja ya. Sebenarnya saya harus memberikan penjelasan yang berdasarkan urutan. Nah, tapi saya belum sempat. Jadi di sini saat Anda kena cinta, ibu yang begitu menyakitkan Anda, pasangan yang begitu menyakitkan Anda, pekerjaan yang begitu menyakitkan Anda, orang ketiga atau orang pertama yang menyakitkan Anda, anak yang menyakitkan Anda, anak tiri, tetangga, pembantu yang menyakitkan Anda dan Anda tidak tahu kenapa Anda begitu sakitnya luar biasa. Bila mana dalam hubungan biasa, mungkin tidak apa-apa. Khusus untuk satu orang ini, kenapa hati saya rasanya remuk, redam kalau dia itu bertingkah. Dan Anda kena fitnah dajjal. Anda harus membenci dengan mengata-ngatai mereka sebagai NPD, dengan mengatakan mereka sebagai dark triad. Mereka itu adalah tes Anda. Anda sedang masuk sekolah hidup. Kalau tes apakah dikeloni? Kalau pasangan yang menyakitkan Anda begitu menyakitkan Anda, apakah Anda keloni tesnya? Anda harus lulus ujian karena ini Anda sedang dipaksa masuk sekolah hidup. Banyak leluhur di belakang yang mendengarkan. Saya dari 2 hari tidur terus. Banyak yang banyak yang malang. Jadi banyak leluhur-leluhur yang masih ingin dituntaskan karmanya. Saya mau ikut Manik, saya mau jadi pasukan Tuhan, tapi saya biarin melaksanakan pembalasan terakhir. Makanya saya dibuat ngantuk, disuruh tidur. Tapi saya hari ini segar karena kebanyakan tidur. Saya bilang sudah cukup leluhur, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi Anda di sini yang saya bilang sudah selesai, saya bilang kepada leluhur-leluhur Anda, sudah selesai menghakimi orang, sudah cukup. Ini saya tujukan buat leluhur-leluhur di belakang Anda, sudah cukup, mundur. Mundur. Di rumah saya ini gudangnya berlian, cahaya Tuhan. Di depan ada leluhur, di belakang Anda yang mau berlian untuk melepaskan diri dari dendam, silahkan ambil di depan. Sudah cukup leluhur, saya paham penderitaanmu. Saya pernah mengalami di posisi Anda. Saya pernah jadi orang pertama yang dibuang gara-gara suami kembali ke cinta lamanya. Saya pernah dibuang sama suami karena suami jatuh cinta kepada pembantu saya. Saya pernah
dibuang anak. Saya pernah kehilangan anak, saya pernah dibuang ibu. Tapi mereka nggak sadar. Kenapa? Makanya saya bilang sudah leluhur. Karena kalian hanya masuk, hanya membuat mereka kesurupan. Sedangkan kalau untuk mereka berubah, harus dari tulus hati ikhlas mereka. Mereka harus sadar leluhur. Ini saya bilang, saya berbicara kepada leluhur di belakang Anda, ya. Karena mereka mendengarkan. Kalian hanya membuat anak titisan kalian itu tidak mengingat, tidak tahu, tidak paham. Padahal karma ini selesai kalau anak titisan Anda memakai hati dan pikiran lurus fokus kepada Tuhan, bukan dari dendammu. Tarik balik dendammu, leluhur. Ya, leluhurku sayang, silahkan saya tarik masuk semua. Di sini sudah ada banyak petugas leluhur yang menjaga untuk tidak lagi mengulang siklus. Mari masuk. Di depan ada panitia penyambutan. Silahkan masuk langsung ke pelinggi hitam belakang untuk menyucikan diri, untuk memutuskan tali rantai leluhur. Kita berbuat untuk kemajuan Nusantara ke depannya, bukan mengingat bagaimana kerajaanmu hilang, bagaimana anakmu hilang, bagaimana istrimu hilang, bagaimana engkau direndahkan, bagaimana engkau dibunuh. Engkau sudah makan cahaya Tuhan, engkau sudah disempurnakan, luluslah tesnya, mari naik ke 6, ke 7, ke 8 bersama saya. Biarkan anak titisanmu paham dengan kesadaran penuh bahwa mereka harus memutus siklusmu. Mereka harus memutus tali atau rantai yang mencengkram. Kalian jangan pegang pundaknya, lepasin pundaknya. Ini saya banyak lihat banyak orang yang dipegang pundaknya. Tidak ada rantai tapi dipegang pundaknya. Sama saja, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan pegangan kalian. Bawa mereka semua, sahabat mistik mustika, ini buat kalian. Jangan lagi menyalahkan NPD. Jangan lagi menyalahkan orang yang menyakitimu. Jangan lagi rebutan anak. Jangan lagi menyakiti hati. Jangan lagi perang sosmed. Jangan. Perang sosmed, perang antara Anda dengan istri pertama. Ini saya bicara untuk orang kedua yang masuk dalam rumah tangga orang lain dan menjadi entah ini nikah siri atau nikah resmi ya, menjadi istri kedua. Anda masuk, Anda zaman dahulu gak bisa kan ngelepasin suaminya orang ini, iya kan? Anda zaman dahulu itu adalah istri yang terzolimi. Tugas Anda tidak menikahi suami orang, tapi memberikan ampun kepada suami orang ini atau pasangan twin flame Anda ini. Kemarin saya bikin video tentang karma bisa estafet. Saya kedatangan suami saya, Raja Udayana, dari leluhur dari India. Ini adalah Raja Udayana yang membuang istrinya yang berada di belakang saya. Anda bertugas, saya serem sama India ini. Waktu ketemu ini langsung hatiku berdetak keras. Dia bucinnya luar biasa, padahal nggak pernah ketemu. Orang kami ketemu di aplikasi dating site, aplikasi situs kencan, dan saya memang disuruh leluhur untuk mencari, membuka. Saya tahu tujuan saya membuka aplikasi dating site untuk membuka portal, tapi saya nggak tahu untuk sesuatu. Tapi saya baru tahu bahwa dia datang ke sini dan dia pulang pada saat dia datang ke sini tanggal 9.
tanggal 10 portal Nusantara dan India terbuka. Dia datang ke sini, saya waktu itu masih ketahan. Saya memang sengaja ternyata ditahan di Nusa Lembongan. Saya baru tahu pasalnya ini kebuka barusan tadi malam. Jadi dia datang, orang India ini datang dari India, dari negaranya, itu dengan tujuan untuk mencari hidup, mencari. Sama, saya di aplikasi dating site juga mencari. Tapi di pikirannya dia, karena dia waktu itu belum tercerahkan, di pikirannya dia mencari istri ketiganya, karena yang pertama dan kedua gagal. Saya bilang, saya pertama gagal, kedua belum gagal, saya belum bercerai. Dan saya tidak diizinkan Tuhan bercerai. Yang menceraikan harus suami saya. Kenapa? Karmanya estafet. Kalau saya yang menceraikan, karmanya estafet. Tongkat karmanya saya yang bawa. Paham? Nah, orang ini datang kepada saya ke Bali itu tanggal 9. Tanggal 10 portal dari Nusantara ke India terbuka. Ada ajaran-ajaran lama dari India yang akan masuk. Dan itu ajaran tentang mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kemelekatan. Ajaran lama sekali, ajaran Jawa kuno sebenarnya. Ajaran Nusantara lama. Dia datang kepada saya bucin. Saya tolak dia. Dia kesini maksudnya ingin mencari istri ketiga. Dia ingin mencari pasangan lagi. Tapi saya tahu tujuannya dia. Dia mau keluar dari India. Dia harus berada di Bali dan dia butuh seseorang yang warga negara Indonesia untuk support dia hidup di sini. Modus itu yang dilakukan oleh leluhur zaman dahulu, modus. Sehingga bisa menikahi ratu, dan ratunya ini, ratu di belakang saya bersama Raja Udayana, karena di sana kalau di Bali, kalau di Indonesia namanya Mahendra Datta. Raja Udayana itu di India ada, jadi saya ambil dari India saja ya ceritanya ya. Jadi dari India itu ada Raja Udayana. Ya, Raja Udayana ini punya istri Vasavadatta. Kalau di Indonesia Mahendra Datta. Ini adalah Ibu Lea. Kalau di India Ibu Deity, raksasi. Nah, ibu ini, ibu di belakang saya ini itu ngilang semua. Waktu dia datang kok nggak ono uang. Kok leluhur kabur kabeh, iki ono opo. Nah, baru setelah saya diem tenang, ini kan Udayana, saya tahu gitu. Saya tahu ini Raja Udayana di belakang, karena kan saya sudah melihat kembar jiwa saya, jadi saya bisa nembus ke kembar jiwa kalian gitu loh. Tapi kenapa leluhur saya hilang semua? Leluhurnya dia, leluhur cewek-ceweknya itu, istri-istri pertama keduanya itu juga ngilang semua, nggak ada. Saya hanya lihat Raja Airlangga, anak dari Ibu Vasavadatta atau Mahendra Datta, anak Raja Udayana yang ikut tersingkirkan karena bapaknya kawin lagi dan istri pertama dan istri kedua bertengkar posisi, rebutan posisi. Bapak nggak kena twin flame-nya, nggak kena hancur hatinya dari perempuan-perempuan ini, tapi dihancurkan oleh anaknya. Jadi kalian yang rebutan di rumah tangga, kalian kalau bertahan demi anak-anak yang akan menghancurkan Anda. Pegangan Tuhan, jangan pegangan anak. Oke? Kemudian orang ini setelah saya ketemukan dengan kembar jiwanya, di belakangnya dia kan ada Udayana. Waktu itu saya nggak ngeh. Saya harus make love, saya harus bercinta denganmu. Dan dia maksa. Saya nggak mau. Orang baru ketemu sekali juga. Masa mau langsung begituan? Enggak lah, orang saya juga tujuannya untuk ke dating site sudah saya jelaskan dari awal. Saya mencari seseorang. Saya mencari abang saya bilang gitu. Abang, brother.
Ternyata itu untuk membuka portal Nusantara ke India. Ada prasasti Airlangga yang ditahan di gudangnya. Itu loh, sampai seperti itu. Prasasti Airlangga di gudangnya museum di India. Diambil oleh penjajah Inggris, diserahkan ke salah satu sahabatnya, di orang sesama penjajah juga. Kemudian ditinggal begitu saja, setelah perang selesai ditinggal begitu saja di India. Prasasti itu ada nyawanya Airlangga. Nyawa Airlangga itu ada di anaknya si India ini yang berada di Eropa. Ini rolling leluhur, ini siklus leluhur. Saya nggak boleh benci sama Udayana, saya nggak boleh benci sama India ini, dan saya tidak boleh jadian walaupun ada desir-desir asmara di antara kami. Dia yang bucin, dia yang nangis loh dia. Dia berlutut sambil bawa dupa, seperti saya ini dewinya. You are my goddess, I obey you, dia bilang gitu. Saya ikut apa kata kamu, saya ikut perintahmu. Saya sampai seperti digitukan. Nyawa saya berada di dalam tanganmu, saya digitukan. Sampai badan saya diasapi sama dupa. Dia pegang dupa gitu, badan saya sambil didoain gitu. Saya kan pegangan Tuhan, mau didupain, mau diapain. Itu bisikan dari Raja Udayananya untuk sekali kamu bercinta, karmanya lunas seketika itu juga, dan estafet. Karmanya estafet. Udah, jadi dari sini sudah dibilang no, tidak gitu. Yang sana yes. Ya itu. Tapi kami harus, perjalanannya adalah membangun kembali. Jadi kalau Anda didatangkan orang ketiga pada saat Anda punya suami, jangan selingkuh. Kamu chattingan aja sebenarnya kalau sudah pakai hati itu selingkuh. Karena selingkuh tidak kalau ada energi leluhur, selingkuh itu tidak harus ketemu. Kalian hanya chattingan dan tidak menyampaikan rasa cinta, tapi di hatimu mereka dekat, itu sudah selingkuh. Itu sudah melanggar aturan. Kalau kalian twin flame, ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Portal India sudah dia bukakan tanpa dia tahu. Saya pun baru tahu. Portal India dia yang bukakan. Dia pensiunan. Dia pensiunan dan di sini dia belum tahu mau ngapain. Dia 2 bulan di sini. Dia kemarin ke Besakih. Di Besakih, Pak Mangku atau pemuka agama di sana bilang, kamu nanti akan tinggal lama di Bali. Ada yang harus kamu lakukan untuk penuntasan karma leluhurmu. Dia cerita gitu sama saya. Sebelum bertemu dengan kembar jiwanya, dia sudah cerita itu sama saya. Tapi dia ada sombong. Manusia-manusia, raja-raja ini harus dienolkan Tuhan. Dia sombong. Dia bilang, Bapak, dia diterawang sama Pak Mangkunya ini, ya, pendeta pemuka agama dalam agama Hindu adalah pemangku. Bukan pemangku sebenarnya, pokoknya di atasnya pemangku, pokoknya pendetanya di sana lah. Nah, dia pun nerawang Pak Mangku. Kenapa? Karena dia memang spiritualis. Dia bilang dia awaken. Saya bilang no, kamu belum awaken. Kamu cuman awakennya adalah leluhurmu. Tapi untuk apa kekuatanmu dan bagaimana leluhurmu? Baru saya sempurnakan. Baru dia paham. Baru dia akan membayar 3-5 bulan pembayaran karma. Dan dia nggak ngelihat apa yang saya lihat. Dia akan dikunci oleh leluhur Bali untuk apa? Pembayaran karma. Dia akan dienolkan di Bali. Dia akan dihancurkan di Bali. Karena apa? Dosanya Raja Udayana menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh Mahendra Datta dan menggantikan orang ketiga sebagai ratunya. Itu ada pertimbangan
karma yang ada di belakang saya. Saya bilang, mundur Bu, mundur, jangan. Saya sampai ngasih dia tridatu, gelang tridatu itu saya buat sendiri, saya doakan sendiri. Kenapa? Karena dia digandolin banyak pasukannya Ibu Mahendra Datta, pasukan ratunya dia, dan dia nggak ngelihat. Saya sampai kasih dia gini, saya bilang sama yang gandolin dia, turun, dia akan membayar karmanya, dia sudah janji, dia sudah akan membayar karmanya. Gitu, kalian dari jauh aja jangan gamblok. Gelang tridatu sebagai penanda dia sedang membayar karma. Di sini saya doakan dia sedang membayar karma, jauhkan dia dari godaan gangguan gaib. Gitu. Dia sedang membayar karmanya. Jadi nanti dia di sini di Bali dia akan dituntaskan karmanya 3 sampai 5 bulan. Saya nggak tahu, tergantung dia. Dia mau main-main apa enggak. Nah, itu saya kembalikan ke kalian. Cerita ini saya kembalikan ke kalian. Kalian yang ketemu dengan kalian istri kedua yang dihadirkan, istri pertama yang jelimet bikin pusing, dan Anda ribut di tengahnya ada anak. Lihat, anak akan menjadi batu sandungan Anda. Anak ini akan menghancurkan Anda, atau Anda akan dihancurkan oleh anak ini. Dan kalau anak ini meninggal, ini akan pindah. Kalau anak ini meninggal, kalau anak dari istri pertama meninggal, kalau Anda tidak melepaskan energi ampun, istri pertama akan melihat Anda yang membuat, leluhurnya ya, leluhur dari istri pertama akan melihat Anda, orang kedua atau istri kedua, yang membuat anak saya meninggal. Dia akan mengambil anakmu. Jadi jangan main-main dengan energi leluhur. Harus terus ke atas. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Selain ampun, jangan ada kata-kata, oh dia narsisis, nuduh berarti. Padahal orang-orang narsis itu datang, itu atas utusan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa dia, kalian tidak akan naik kelas. Tanpa NPD, manusia-manusia, pembawa, carrier, demon, iblis, yang selalu cari muka, yang selalu ingin diperhatikan, yang selalu kalau ngomong kasar dan keras. Saya seorang NPD. Saya sedang berjuang keras supaya NPD ini tidak keluar. Jadi saya tidak main-main dengan energi leluhur. Karena NPD saya bisa keluar kalau leluhur saya terganggu atau diganggu atau mengganggu. NPD ada hubungannya dengan leluhur. Yang dilihat atau yang kalian ucapkan tentang NPD, Anda define bersatu dengan Dark Triad. Lah itu kan sama dengan yin dan yang. Penyatuan di tengahnya apa? Kalau putih dengan hitam bersatu, jadinya abu-abu, nggak jelas. Harus ada di tengahnya garis Tuhan. Sehingga Anda tidak menuduh NPD karena mereka memang hidupnya seperti itu. Kenapa Anda mencintai NPD? Kan yang NPD berarti Anda nggak jelas, belum paham. Kenapa Anda teriak-teriak, oh dia NPD, berarti kalian yang NPD. Kenapa? Karena NPD bawa kaca. Saya ingat, saya nggak tahu kalau saya NPD. Narsisis, NPD, narcissistic personality disorder. Jadi kepribadian ganda. Ada kepribadian lain. Itu sopo, leluhurmu yang raksasa, leluhurmu yang mempunyai kesalahan, leluhurmu yang terluka, leluhurmu. NPD ini punya kaca. Saya NPD, itu dibangkitkan NPD-nya oleh suami saya. Suami saya ini tukang main perempuan. Dia mencintai saya luar biasa dan saya pun mencintainya. Dia kayak si Raja Udayana ini, mencintai saya dengan luar biasa. Saya adalah ratunya. Dan hidup ratu itu seperti tawon, diikuti oleh raja dan anak buahnya. Ratunya mati, baru dia akan ganti lagi.
Seperti itulah energi divine feminine. Tidak akan bisa tergantikan. Tapi kalian untuk menjadi divine feminine, Anda harus keluar dari deity Anda. Anda harus keluar dari NPD Anda. Anda harus keluar dari merasa tersia-sia. Kenapa? Karena Anda narsis. Anda merasa tersolimi. Dan Anda tidak mau terima bahwa Andalah yang butuh. Andalah yang butuh. Anda yang nyandu energi pasangan yang sakit ini. Saya bilang sakit karena mereka memang rata-rata dihantam mentalnya, dihancurkan mentalnya semenjak mereka umur beberapa belas. Ada yang kekerasan seksual, ada yang kekerasan fisik, ada yang kekerasan verbal. Kekerasan, hidup mereka keras. Kalian juga kan? Kalian juga kan? Yang narsis siapa? Anda. Saya itu gak pernah tahu saya punya NPD sampai suami saya bertengkar masalah motong tomat. Salah, motong tomat loh, gak ada masalah khusus loh. Motong tomat, salah. Itu saya bisa banting foto. Saya bisa banting foto frame. Saya banting ke tembok, prang, pecah. Saya usir dia berkali-kali. Yang NPD siapa? Anda dan saya. Bukan. Dia adalah tes. Divine maskulin adalah tesnya divine feminin. Untuk apa? Untuk cahaya langit, cahaya surga, cahaya Tuhan. Dan tidak merasa, wah saya sudah pasukan cahaya. Saya sudah keluar dari siklus. Anda bertugas di atas. Diam di atas. Duduk santai bersama Allah, ngerokok-ngerokok, kopi-kopi di atas, nyemil-nyemil, makan-makan, santai nongkrong-nongkrong di atas, sama Allah, sama Tuhan. Energimu dicari sama raja dan kan ratu yang pergi. Energimu dicari sama raja dan pasukan-pasukannya. Pasukannya. Paham? Pasukannya. Rajanya santai, pasukannya yang jelibet ngurusin kalian, fitnahin kalian. Kenapa? Karena kalian harus naik. Begitulah caranya semesta mengajari kalian. Mereka adalah tanggamu, mereka adalah tesmu. Selesaikan. Setelah Anda lulus di atas, apakah Anda melihat soal kemarin kayak gini? Saya jawabnya gini, Anda ingat-ingat lagi soalnya? Kan enggak. Yang penting Anda lulus. Anda dapat poin. Buku raport Anda selesai. Lulus. Apa hadiah dari Tuhan? Ada hadiahnya. Jadi jangan lagi mengingat-ingat kemarin tesnya kayak gitu. Dia itu tesnya rasain kapok syukur. Enggak lulus, turun lagi kalian. Drop lagi energi kalian. Paham? Jangan mentang-mentang suami berselingkuh, Anda pun bisa berselingkuh. Kalau twin flame tidak bisa begitu. Dan twin flame itu semua Anda sudah ditandai, entah ada toh di paha, di tangan, di badan, ada toh tanda atau tanda apa lagi, tanda di telapak tangan, tanda di sini, pokoknya Anda sudah ditandai. Gitu loh. Coba kalian yang sudah tercerahkan mata batinnya, di belakang ada siapa yang ikut? Nah, ini saya diajarin sama mereka. Saya diajarin sama leluhur cara-cara apa yang harus saya sampaikan. Tahu seharian ini saya 4 kali, 5 kali masuk ke TikTok untuk pelajaran soal NPD. Nggak pernah tembus. Saya tahu, TikTok ono demite. Nggak mau. Kenapa? Karena dari TikTok adalah kumpulan orang-orang NPD. Kalau kalian berada di NPD, selamat. Kita sama-sama NPD. Orang-orang yang show off di TikTok itu adalah NPD carrier, pembawa gen NPD. NPD akan timbul. NPD itu bukan sikap, dia akan muncul, meledak, keluar, jeblok. Kalau Anda dipepet tembok, muncul asli Anda.
muncul deity Anda, raksasa Anda yang harus keluar. Itu, raksasanya harus keluar. Energi-energi yang negatif harus keluar. Yang ngeluarkan siapa? Divine Masculine. Divine Masculine itu pembantu, raja pembantu untuk membantu si Divine Feminine menghasilkan madu, menghasilkan malam untuk dijual menjadi beeswax. Beeswax untuk lilin. Saya berjualan itu. Saya berjualan beeswax. Saya ratu. Hantaman-hantamannya bukan dari raja, tapi dari pasukannya raja. Kenapa? Supaya saya nggak turun. Digebukin saya, naik ratu, naik ratu. Kenapa? Karena saya harus produksi madu. Dan saya karena sakit, akhirnya nyalah-nyalahin. Kamu itu pembantu, kamu tuh Wiwin Ida, kamu tuh Supraptini, kamu tuh Veronica, kamu marah-marah sama pelakor-pelakornya. Enggak gitu. Mereka yang membantu Anda sehingga Anda, tanpa mereka kamu bukan apa-apa. Kamu tidak akan paham tentang pelajaran mengenai Tuhan sejatinya, Tuhan yang ada di dalam dirimu. Tanggamu bukan agama, tapi hatimu. Menuju ke Tuhan adalah hati dan pikiranmu. Tutup semua yang negatif. Hatimu yang terluka, yang masih sakit. Bayangkan tanganmu minta cahaya dari langit dulu. Hancurkan, dilaser hatimu yang hitam itu. Merahkan lagi, buang laut semua energi dari kepikiran, dari otak Anda, dari hati Anda. Itu cara termudah. Tapi pisau-pisaunya harus tetap Anda cabut. Karena NPD melemparkan pisau. Saya melemparkan pisau ke suami saya. Suami saya melemparkan pisau ke saya. Saya dihancurkan oleh pasukan-pasukannya. Nanti Divine Masculine juga akan dihancurkan oleh siapa? Pasukan-pasukannya. Itu rumusnya Twin Flame. Kalau kalian mau tahu. Jadi jangan sibuk nunggu kapan Divine Masculine kembali. Ratu harus berproses. Ratu adalah Divine Feminine. Ratu lebah harus bikin madu. Harus bikin beeswax untuk menerangi, untuk beeswax ini untuk sabun, untuk supaya Anda bersih, untuk bahan lilin supaya Anda menjadi penerang dunia. Untuk menjadi bahan bikin lipstick supaya apa? Anda cantik. Anda ganteng. Seperti itu yang harus saya sampaikan dan yang bolak-balik gagal dari pagi. Selesaikan sekolah hidup kalian. Jangan mau dipukul oleh anak. Kalau Anda berhadapan dengan istri pertama atau istri kedua yang datang dengan membawa perutnya bunting, atau istri pertama yang anaknya marah-marah karena bapaknya diambil kalian, anak ini akan menjadi batu sandungan kalian. Anak ini akan menjadi Divine Masculine. Anak ini akan menjadi rajamu untuk mecutin kamu. Naik. Bikin madu, bikin beeswax, bahan malam buat bikin lilin. Gitu ya. Salam hormat saya untuk seluruh leluhur kalian. Saya tidak bermaksud menghakimi Anda semua para leluhur yang menonton video ini. Saya salam hormat kepada leluhur-leluhur kalian semua. Salam dari leluhur-leluhur saya di belakang saya. Saya hanya ingin yang terbaik buat Nusantara dan dunia. Pintu portal India sudah terbuka. Sebentar setelah India baru mungkin Australia atau lainnya, saya nggak tahu, saya ngalir aja. Portal India sudah kebuka dari pintu pantai selatan. Dari pintu pantai selatan terbuka gerbang India. Gerbang India artinya apa? Artinya leluhur-leluhur India akan ke sini bertemu dengan leluhur-leluhur Anda. PR Anda semakin banyak ke atas, ke Tuhan. Tutup, fokus hanya satu titik, Tuhan Sang Maha Cahaya. Aktivasikan kembar jiwa Anda dengan cara disapa dirinya setiap pagi. Manik, gimana kabarnya? Duh, kamu kenapa galau? Tenang. Aku ada aku di sini. Aku sayang kamu, Manik. Minum dulu, Anda minum. Minumnya air putihnya didoakan dulu, dikasih sinar dari tangan Anda. Anda minum separoh dibuat cuci muka Anda.
Aktivasikan begitu. Setiap hari, setiap pagi lebih bagus. Atau mau tidur, ayo Manik tidur, ayo Manik makan. Panggil nama kalian. Aktivasikan kembar jiwa kalian. Tarik cahaya suci Allah, Roh Kudus kalian itu. Cahaya nur cahaya. Ya. Diaktifasi diri kalian. Aktifkan cahaya-cahaya itu untuk menjadi pelindung kalian. Ya, berproduksilah menurut talenta kalian. Jangan lagi dendam, jangan lagi mengirimkan energi-energi yang bukan untuk kalian. Jangan terlibat, jangan nongkrong bersama orang-orang yang membayar karma. Kenapa? Urus aja diri kalian sendiri. PR Anda banyak, nggak usah sok. Manik di sini dari Mistik Mustika berdoa yang terbaik buat seluruh pasukan cahaya dan leluhur-leluhur mereka. Rahayu, rahayu, rahayu.